Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Di beberapa video sebelumnya mengenai MacBook Air saya yang satu ini, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai penggunaan untuk pekerjaan office, untuk kerjaan kantoran gitu ya. Bagaimana untuk teman-teman yang udah kebiasa di laptop yang berbasis Windows dan kerjaan-kerjaan yang menggunakan Microsoft Office. Gimana solusinya saat menggunakan MacBook Air M1 yang ini? Saya akan tunjukkan solusi yang selama ini saya gunakan saat saya pakai MacBook Air M1 ini. Saya jujur baru ini menggunakan yang MacBook Air ini, M1 ini untuk kerjaan office. Sebelum-sebelumnya di MacBook Pro Mid 2012 saya, laptop tersebut murni untuk kerjaan-kerjaan editing. Nah, seperti apa solusi saya untuk mengatasi permasalahan teman-teman yang mungkin ragu nih mau switching, mau pindah dari laptop Windows ke macOS. Seperti apa untuk kerjaan office? Ayo kita lihat. Ini kita sudah berada di MacBook Air saya ya. Saya akan menunjukkan beberapa aplikasi yang saya pakai untuk menggantikan workflow kerja di Microsoft Office. Di MacBook atau di macOS itu ada aplikasi-aplikasi yang namanya iWork. iWork itu kumpulan dari setahu saya tiga ya. Ada Pages, ada Numbers, dan ada Keynote. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, yang ini Pages, ya. Ada Numbers, ada Keynote. Nah, masing-masing aplikasi ini menggantikan aplikasi yang bisa teman-teman pakai mungkin di Microsoft Office ya. Pages ini untuk menggantikan aplikasi word processing atau Microsoft Word gitu ya. Terus Numbers ini untuk menggantikan aplikasi Excel, dan Keynote ini untuk menggantikan aplikasi PowerPoint. Nah, seperti apa? Saya akan tunjukkan yang biasa saya pakai, yang bisa saya lakukan. Saya buka Pages. Nah, saat kita buka, dia minta untuk membuka dokumen baru. Oke, kita create new dokumen. Nah, di Pages ini juga sekarang saya baru pakai ya, tapi sama aja dengan Microsoft Word. Saat awal kita ada punya template atau kita mau blank dokumen gitu ya. Ini ada beberapa template yang sudah disediakan yang bisa kita pakai. Dan aplikasi ini free. Kalau teman-teman mau cari itu bisa kalau teman-teman pakai Mac ya, di App Store, di search aja Pages misalkan. Nah, ini karena saya sudah punya ya, saya sudah install, jadinya di sini tinggal klik open. Tapi kalau dia belum terinstall, biasanya dia minta get gini, ya seperti ini. Oke, demikian juga untuk yang Numbers dan lain-lain. Oke, saya tutup aja. Ke Pages lagi ya, kita klik create dari blank dokumen. Nah, bedanya mungkin seperti ini. Sedikit pembiasaan aja ya. Nah, di Word itu biasanya kan panel untuk kita mengganti-ganti setting itu biasanya di bagian atas. Nah, di Pages itu di bagian samping sini ya, untuk formatting teksnya, untuk nge-layout fontnya, stylenya, terus macam nih ya. Semuanya ada di sisi sebelah kanan. Terus untuk memformat dokumennya, seperti kita mau pakai kertas apa, printernya apa, headernya berapa gitu ya, footernya berapa, itu semuanya ada di sebelah kanan sini. Jadi menurut saya sih ini lebih secara pemanfaatan ruang itu lebih bagus ketimbang Word ya. Karena kalau di Word kan dia bagian atas ini. Berarti otomatis dia udah makan sebagian halaman dokumen kita. Jadi kita mau harus scroll. Sedangkan kalau di Pages ini bisa full satu, dan ini kan sisi sebelah kanan ini biasanya kosong kan, nggak kepake ya, kita bisa dimanfaatin. Nah, ini di bagian di Pages ini dimanfaatin untuk pengaturannya. Nah, untuk insert yang lain-lain ada di sini ya. Ini bisa insert macam-macam, bisa insert table, chart, text, shape, media, dan sebagainya. Nah, yang mungkin sedikit membedakan kalau teman-teman nanti pakai Pages untuk menggantikan workflow teman-teman kerja ya, menggantikan yang Word tadi, Microsoft Word. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin saat nanti berbagi file, saat sharing file, teman-teman mungkin nggak bisa langsung sharing file apa adanya gitu ya. Teman-teman mungkin perlu satu step lagi, yaitu mengekspor. Jadi teman-teman bisa klik sini file. Nah, ekspor file ini yang teman-teman udah kerjain, misalnya udah dibuat gitu ya, ekspor ke Word. Seandainya rekan kerja mungkin masih pakai Word gitu ya, diekspornya ke Word. Kalau enggak, nanti file formatnya akan beda. Saya takutnya Word nggak bisa buka file dari Pages ini. Nah, kalau Pages itu sebaliknya. File dokumen yang dibuat oleh Word, yang extensionnya .doc atau .docx gitu ya, itu bisa dibuka di Pages. Saya contohin ya. Ini saya buka Safari aja. Saya nggak punya file dokumen yang bentuk doc. Kita cari aja di Google. Kita cari file sample.doc nih. Oke.
Nah, kita buka aja ini. Nah, kalau teman mungkin ragu, kita coba yang paling besar nih filenya. Kita download. Sudah ke download, kita buka Finder, kita cari file downloadnya. Oke, ini ya file sampel. Kita buka. Nah, dia langsung opening, langsung kebuka. Nah, ada muncul pesan seperti ini hanya karena fontnya aja berbeda. Ada beberapa font yang saya nggak punya mungkin ya. Jadi ini nggak usah aja, nggak apa-apa. Nah, tapi sama ini bisa dibuka. File.doc atau file dari Microsoft Word itu bisa kebuka. Nah, kalau kita mau editing ya sama aja kayak di Microsoft Office atau Microsoft Word ya. Ini kita blok, kita mau ganti bold, nggak bold gitu ya, atau italic atau enggak, underline gitu kan. Strike through, bisa semua nih. Ganti font juga bisa. Tuh. Jadi sebenarnya sama aja. Nah, cuma saat teman mau sharing file ini, seperti saya bilang tadi, klik file, export to Word. Nah, kita klik export to Word. Nah, di sini nanti dia file yang dari Pages ini akan diekspor ke file yang bisa dibuka oleh Microsoft Word. Nah, ini ada extensionnya ya, .docx atau .doc yang untuk Word dari tahun 1997 sampai 2004. Ini kompatibelnya yang ini, setelah itu kompatibelnya dengan yang .x ya. Kita next aja, nanti dia kita mau simpan di mana. Ini udah jadi file Word ya, pakai file Microsoft Word. Nah, jadi teman nanti akhirnya punya dua file. Satu file yang asli yang ini tadi, sedangkan ada juga file yang .docx ya. Nah, ini kita ekspor aja, saya taruh di desktop ya. Taruh desktop, yang ini kita ekspor. Udah. Nah, sekarang yang ini kita simpan coba. Kita simpan sebagai file Pages. Kita save. Kita taruh di desktop lagi, kita save. Nah, sekarang coba kita buka file di desktop. Oke, ini saya minimize dulu ya biar nggak penuh. Nah, di sini ada dua file documents. Nah, ya. Nah, kita bisa lihat nih kalau saya get info klik kanan. Nah, yang ini adalah file Pages ya. Dia extensionnya .pages. Sedangkan yang bawah ini adalah file yang Microsoft Word. Nah, extensionnya .docx. Jadi teman-teman punya dua file ya. Yang .x ini yang bisa di-share ke Microsoft Word, sedangkan yang .pages ini yang file asli di Pages. Hanya bisa dibuka di Pages sepertinya. Saya belum pernah coba sebaliknya ya. Tapi file dokumen dari Microsoft Word itu bisa dibuka di Pages. Tapi kalau sebaliknya saya belum pernah coba. Mungkin teman-teman yang pernah coba bisa tuliskan di kolom komentar. Sekarang itu yang Pages ya. Kita coba lagi gimana sekarang kalau yang bisa pakai Excel nih. Nah, untuk Excel kita pakainya Numbers untuk pengganti spreadsheet ya. Kita buka Numbers. Kita klik New Document. Nah, ini sama juga. Ada template-templatenya. Ya, kita bisa buka blank page yang kosong seperti ini. Nah, sama layoutnya juga sama dengan Pages tadi. Pengaturannya semuanya di sebelah kanan untuk pengaturan table, pengaturan cell-nya, pengaturan teksnya, untuk arrangement-nya seperti apa itu juga semuanya sebelah kanan. Terus yang satu yang perlu saya tambahkan, mungkin saya nggak tahu ya kalau di Microsoft Office itu seperti apa, tapi di Pages, di Numbers sama di Keynote itu ada ini fitur collaborate. Kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang juga sama-sama pakai Pages, sama-sama pakai Numbers, atau sama-sama pakai Keynote. Itu fiturnya mirip sepertinya dengan yang ada di Google ya, Google Doc, Google Sheet, sama Google Slides. Nah, itu bisa kolaborasi, jadi satu file dikerjain bareng-bareng gitu. Ya, di Pages, Numbers, sama Keynote ini udah built-in gitu ya, ada di dalam aplikasinya. Kita bisa share ke teman-teman via email, via messages yang pakai iPhone, copy link atau AirDrop ya. Tapi karena saya nggak pakai iPhone, saya nggak tahu nih gimana. Oke. Untuk Excel, ada teman-teman yang pernah nanya juga di video saya sebelumnya untuk buka spreadsheet yang beribu-ribu row gimana ya. Kita coba aja. Saya buka Safari lagi, saya cari lagi file sampel yang XLS ya. Nah, ini kita buka ini. Nah, di sini ada ini file Excel ya, XLSX yang 5000 row. Kita coba buka, kita download. Oke, udah selesai. Kita lihat dari Finder. Nah, ini yang tadi 5000 row ya. Ini Microsoft Excel ya, file Microsoft Excel XLSX, Excel yang terbaru nih. Kita buka. Nggak buka nggak?
kebuka. Nah, cuma layoutnya agak sedikit berbeda nih ya. Yang sama seperti tadi, untuk pengaturan ada di sebelah kanan, ya seperti ini pengaturan untuk table, cell, text, dan arrangement. Cuma yang bedain mungkin dengan biasa pakai Excel, tempat formulanya di mana. Biasanya kan di atas tuh kalau Excel. Nah, ini tempat formulanya ada di bagian bawah. Untuk formula-formula yang biasa teman-teman gunakan di Excel, jalan nggak di Numbers? Saya nggak terlalu sering pakai ya, tapi beberapa kali saya pakai Excel itu paling banyak itu pengen rumus lookup ya. Kita coba aja cari yang lookup, sampel lookup ya, VLOOKUP. Nah, ini coba kita buka nih. Nah, udah ke download, kita buka yang nih. Ini yang VLOOKUP. Rumusnya jalan nggak? Rumus yang dibuat di Excel dibuka di Numbers. Kita lihat. Nah, ini ada rumus lookup ya. Rumusnya ada di bagian sini. Nah, ini rumusnya tetap ada, tetap muncul, dan rumus detailnya ada di bagian bawah ini. Nah, kalau di sini kita lihat, ini file Excel lookupnya untuk ngelihat, kita masukkan sebuah kode produk ya, produk ID, terus nanti muncul price-nya. Kita coba aja. Di sini ada produk ID-nya 2345. Ini kita masukkan di sini 2345. Price-nya di sini 15 ya. Nah, di bagian price ini berubah nggak? Ngeliat ini. Coba enter. Nah, dia berubah. Ini 15, ini ikut 15. Berarti rumus lookup jalan juga, yang walaupun dibuatnya di Excel ya, tapi jalan juga di Numbers. Terus untuk file sharing ya sama seperti Pages tadi. Kita bisa ekspor ke Excel atau CSV ya, atau ke PDF juga bisa. Dan ini semua udah free bawaan dari MacBook-nya, macOS-nya ya. Jadi kita nggak perlu beli lagi gitu. Beda kalau kayak laptop Windows kan, OS-nya Windows-nya beli, Microsoft Office-nya juga beli juga gitu kan. Itu terpisah dia. Kalau ini udah jadi satu. Terus itu soal Excel ya. Soal Keynote juga kurang lebih sama, atau presentation. Nah, ini kalau kita mau save ya, tadi sama ya. Kalau kita mau save buat teman-teman kita sharing ke laptop Windows, berarti kita pakai export. Tapi kalau kita mau save untuk kita pakai sendiri, kita klik save seperti biasa ya. Nanti jadinya kalau kita save ya, kita coba simpan aja nih examples, kita save. Jadinya nanti extensionnya akan beda. Kita lihat desktop ya. Extensionnya akan beda. Ini kita coba lihat yang spreadsheet ya. Nah, ini tadi kan Excel VLOOKUP examples. Nah, kalau kita klik kanan, kita get info nih, extensionnya .numbers. File yang dibuat di Numbers extensionnya .numbers. Yang file tadi kan Excel SX ya, kita udah rubah jadi file .numbers. Oke, dan berikutnya untuk Keynote sama aja dengan Microsoft PowerPoint. Setiap kita klik juga sama ya. Kita mau buat new dokumen, kita klik new dokumen. Nah, di sini juga ada template-nya, sama. Kita create dari blank page aja. Nah, ini sama juga ya, mirip-mirip ya. Ada di sebelah kiri ini ada juga slides-nya, ada berapa gitu kan. Di tengah slides yang lagi kita kerjain, di sebelah kanan ini untuk formattingnya ya. Terus kita bisa animate juga sama kayak di Microsoft PowerPoint, juga bisa kita animate. Type dokumennya kita juga bisa setting di sini, dan sama kalau kita mau buat jadi file PowerPoint atau .ppt gitu ya, ya kita export aja. Kita klik file, kita export ke PowerPoint, atau bisa jadi movie, atau bisa jadi animated GIF, atau jadi PDF ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sharing mengenai 3 aplikasi produktivitas yang teman-teman bisa dapat secara gratis saat teman-teman beli MacBook atau teman-teman pakai Mac gitu ya, di iklim ekosistem macOS ya. Tadi Pages untuk menggantikan Word, terus Numbers untuk menggantikan Excel, dan Keynote untuk menggantikan PowerPoint. Saya nggak tahu kalau teman-teman mungkin punya aplikasi lain yang berjalan di ekosistemnya Windows, yang seperti mungkin Microsoft Publisher ya, saya nggak tahu kalau itu, atau OneNote atau apa, saya lupa. Nah, itu mungkin belum ada padanannya, saya nggak tahu. Tapi selama ini yang paling sering kita pakai kan 3 itu ya. Untuk word processing seperti Word, untuk spreadsheet seperti Excel, dan untuk presentasi seperti PowerPoint. Jadi 3 itu sudah ada padanannya, udah ada penggantinya gitu ya di ekosistem Mac ini, dan itu gratis. Mudahan video ini bermanfaat. Jika ada teman-teman mau bertanya, silakan saja tulis saja di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab. Sekian video dari saya. Assalamualaikum.